jumpa dengan Poppy di sini, Pojok Psikologi. Kali ini Poppy hadir dengan segmen Sapi atau sharing pribadi. Nah, kali ini saya mau share tentang pengalaman operasi gigi bungsu. Siapa tahu bermanfaat ya. Oke, jadi saya baru tahu kalau gigi bungsu saya itu tumbuh tidak semestinya ketika saya sudah ada di Sukabumi sekitar tahun 2019 atau 2020. Jadi karena saya berobat gigi itu pakai BPJS ya, jadi dokter gigi fase ke-1 saya menyarankan untuk ronsen gigi. Nah, kemudian dokter gigi membaca hasil ronsen gigi tersebut ya, dan akhirnya di situ diketahui bahwa ada beberapa gigi bungsu saya itu memang perlu dioperasi, sehingga saya dirujuk ke dokter spesialis bedah mulut atau singkatannya adalah SPBM. Namun, karena waktu saya cek ke dokter SPBM itu masih awal COVID, jadi beliaunya tidak berani melakukan tindakan operasi. Dan ternyata beliau juga dipanggil Tuhan beberapa bulan setelahnya karena COVID ya. Nah, setelah itu saya dirujuk lagi ke dokter SPBM yang baru. Namun tidak berapa lama dokter tersebut pindah ke Bandung. Jadilah semua pasien dari Sukabumi yang bedah mulut itu dirujuk ke Cianjur. Long short story-nya, pada Rabu 28 Desember 2022, saya pergi ke RSUD Sayang Cianjur ya, itu pasca gempa bumi Cianjur yang cukup besar itu ya, untuk kontrol ke dokter SPBM. Sebenarnya jadwal kontrol dokter SPBM di RSUD Sayang Cianjur itu ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Namun untuk Jumat hanya dibatasi untuk 20 pasien saja ya, jadi tidak direkomendasikan untuk pasien dari luar Cianjur ya. Karena saya pernah mengalami sendiri datang di hari Jumat sekitar pukul 7 pagi dan kuota pasien bedah mulut sudah habis pada pukul 6 pagi. Nah, jadi waktu bertemu dengan dokter SPBM itu, ternyata saya langsung dijadwalkan operasi keesokan harinya. Namun karena beberapa ruangan di RSUD Sayang itu rusak karena gempa, maka saya dirujuk dokter untuk operasi di Rumah Sakit Dr. Hafiz atau RSDH Cianjur. Namun dokter yang menangani operasi tetap beliau juga ya, yaitu dokter gigi Bambang Aris Purbawanto, SPBM. Jadi beliau memberikan surat rujukan operasi ditulis tangan seperti itu. Nah, kita perlu minta surat rujukan versi ketikan ya ke bagian informasi. Kemudian keesokan harinya pada Kamis 29 Desember 2022, pukul 15 saya standby di RSDH Cianjur. Nah, sebelumnya dokter SPBM itu sudah menginfokan supaya saya puasa 6 jam sebelum jadwal operasi. Karena operasi dijadwalkan pukul 21, maka saya boleh makan dan minum terakhir pukul 15. Jadi puasanya itu tidak boleh minum air juga ya, jadi pokoknya betul-betul puasa. Kemudian saya langsung ke bagian informasi rawat inap, menyerahkan berkas misalnya surat perintah operasi dan memastikan sudah booking online untuk ke dokter SPBM-nya. Kemudian nanti kita mengisi beberapa form seperti informasi dan persetujuan operasi, lalu juga kita cek darah, diambil di bagian siku dan juga jari, dan juga rapid test antigen ya yang dicolok hidung itu ya. Nah, habis itu sambil nunggu hasil cek darah dan COVID yang kira-kira sekitar 30 menit sampai 1 jam, kita ronsen dada dulu dan bisa ditunggu aja hasilnya karena cukup cepat hasilnya. Lanjut, kita ambil infus, lalu kita ambil juga hasil cek darah dan juga hasil ronsen dada, lalu kita serahkan ke nurse station ya di bagian perawat itu. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu kamar tersedia serta jadwal operasinya. Waktu itu saya dapat jadwal operasi pukul 21 ya. Nah, kemudian mendekati waktu operasi, pasien tuh dipasangi infus lalu diminta ganti baju operasi. Di sana pasien berkumpul dengan pasien operasi bedah mulut lainnya. Jadi waktu itu ada sekitar 10 pasien yang dioperasi termasuk saya. Nah, kita berada di ruang persiapan operasi itu ya. Jadi pasien itu bisa dibantu pengantar atau keluarga untuk berganti pakaian karena agak ribet karena kita sudah diinfus ya. Selain itu, pengantar atau keluarga akan diminta tanda tangan persetujuan operasi. Jadi sebaiknya kalian tuh datang dengan pakaian yang berkancing gitu ya. Jadi lebih mudah aja untuk ganti bajunya. Nah, kemudian di ruang persiapan operasi itu ada papan tulis. Kemudian di situ ditulis nama, usia, diagnosa, jam dan juga ruang operasi serta dokter yang mengoperasi kita. Waktu itu saya agak kaget sih karena baca ternyata diagnosis saya itu kista apa gitu ya. Baru tahu juga kalau kista itu bisa ada di gigi ya. Dan hampir semua pasien hari itu tulisannya kista. Cuma beda jenis atau letak kistanya. Saya kurang paham karena itu pakai bahasa medis Latin-Latin gitu ya. Dan juga karena di ruang persiapan operasi dilarang mengambil foto dan atau video
Jadi saya nggak bisa mendokumentasikan diagnosisnya itu seperti apa. Tapi ya sudah, stay cool aja ya, karena banyak pasien lain dengan diagnosis yang kurang lebih sama dengan saya. Kemudian saya ditanya perawat atau dokter jaganya atau asisten dokter bagian gigi mana yang sakit gitu ya. Jadi di dalam kasus saya yang akan diambil itu yang kiri dulu. Karena katanya nggak bisa kiri kanan langsung. Jadi mesti kita pilih ya salah satu. Meskipun seperti saya tuh sebenarnya kiri kanan sakit semua ya. Tapi harus dipilih mana yang lebih sakit. Nah, karena saya tuh lebih sakit di bagian kiri bawah, makanya rahang kiri bawah saya ditandai dengan spidol gitu ya, untuk memudahkan dokter seperti itu. Nah, mendekati pukul 21, saya dipanggil masuk ke ruang operasi, diminta berbaring di situ ya. Lalu perawatnya bilang, ini masuk anestesi ya, sambil menyuntikkan obat biusnya ke infus. Nah, niatnya waktu itu mau buka mata ya, sambil berhitung kapan mulai ngantuk, karena itu pertama kalinya saya dibius ya. Tapi nggak sampai 10 hitungan udah nggak sadar ya. Nah, waktu sadar itu saya dan beberapa pasien lainnya sudah berada di ruang pemulihan dan ada dokter jaga di situ. Dokter tersebut mengambil kasa dari mulut saya lalu meminta saya belajar menelan dalam tanda kutip ya. Jadi ya udah di situ saya sambil nelan ludah ya, sambil sesekali batuk ya, karena memang sebelumnya tuh kita dijelaskan begitu ya. Kalau efek pasca operasi itu bisa jadi kita mungkin bisa susah menelan atau mungkin batuk ya, tenggorokannya nggak enak, radang gitu ya, karena memang saat operasi itu kan kita diberi alat bantu nafas dan juga mungkin alat buat menjaga rahang kita tuh tetap terbuka gitu ya. Jadi pasca operasi tuh kayak nggak enak gitu tenggorokannya, rasanya tuh tenggorokan seperti perlu sering minum ya, tapi itu normal ya. Dan setelah beberapa waktu ada di ruang pemulihan, mungkin sekitar 10 menit dan dinilai sudah sadar sepenuhnya, itu saya diminta pindah bed dan dibawa kembali ke kamar. Nah, setelah kembali ke kamar, kita sudah boleh minum dan makan selama kondisi kita tuh stabil. Jadi misalnya nggak pusing, nggak mual ya. Kita tanya saja dan pastikan kepada perawat atau dokternya gitu. Nah, jadi gigi kiri bawah saya tuh diambil 3 ya ternyata. Yang tadinya waktu konsul katanya 2, ternyata 3 ya. Jadi satu gigi ternyata tidak bisa diselamatkan juga, akhirnya ikut diambil. Penampakannya seperti ini ya. Jadi memang itu dikembalikan pada kita apa adanya. Jadi waktu sampai di rumah, pulang di rumah sakit itu saya cuci pakai sabun cuci piring dan pakai sikat gigi bekas, lalu saya masukkan ke wadah bekas selai dan saya rendam dalam air garam ya. Nah, ini sekitar pukul 23 saya sudah berada di kamar, dan terus sekitar pukul 2.48 keesokan paginya saya diberi suntikan obat anti nyeri dan radang yang efeknya cukup membuat mual dan perih. Ya, lalu terus paginya sekitar mungkin jam 6 atau jam 7 perawat buka tirai kamar, pasien diberi sarapan bubur, sekitar pukul 8.30 pasien diberi suntikan antibiotik, anti nyeri, anti pendarahan, mual dan radang. Dan lagi-lagi suntikan obat ini rasanya perih dan buat mual itu di saya ya, nggak tahu untuk orang lain ya. Jadi saya akhirnya muntah ya, itu waktu mau proses pulang gitu. Jadi siang itu udah bisa pulang, saya masih ngerasa pusing, lemes, mual gitu. Nah, habis itu nanti pengantar atau keluarga tuh akan dipanggil untuk ambil obat, lalu infus kita dilepas dan pasien bisa pulang. Nah, apa sih pantangan setelah operasi? Itu kita tidak boleh makan atau minum yang panas, keras, pedas, dan asam. Kita disarankan mengonsumsi yang dingin, misalnya es krim, atau kalaupun makan minum yang hangat tuh ditunggu sampai suhunya tuh suam-suam kuku ya. Sebenarnya dari perawatnya tuh bilang kita boleh sikat gigi di bagian yang dioperasi, tapi kan saya belum berani ya. Jadi saya sikat bagian yang tidak dioperasi saja ya. Selain itu nanti diberi obat kumur khusus ya, yang mereknya Hexadol gitu. 1-2 kali sehari setelah makan atau sebelum tidur. Nah, waktu mau pulang dari rumah sakit tuh saya masih merasa mual ya, karena perjalanan dari Cianjur ke Sukabumi lumayan ya. Jadi saya tanya apa boleh minum antimo sebenarnya ya, karena perjalanan pulang itu sekitar 1 jam lebih ya. Tapi katanya nggak boleh, jadi akhirnya saya tuh cuma makan es krim di jalan untuk mengurangi rasa mual itu. Nah, untuk obat rawat jalannya tuh ada antibiotik, obat radang, obat nyeri atau bengkak, masing-masing 2 kali sehari setelah makan, plus obat kumur yang tadi yang Hexadol itu. Oke, jadi saya tuh sebenarnya dijadwalkan kontrol lagi ke dokter SPBM tuh Sabtu 7 Januari 2023, dan sampai jadwal kontrol, saya akhirnya telat kontrol ya. Tapi saya tidak merasakan efek pasca operasi yang terlalu menyiksa ya. Ya hanya sebatas pusing, mual, lemes gitu ya, kadang gigi nyut-nyut, kadang berasa agak bengkak, tapi bengkaknya tuh nggak terlalu kelihatan di luar, jadi so far so good ya. Nah, jadi seharusnya tuh saya kontrol 7 hari pasca operasi, tapi karena saya tuh berhalangan, dan ternyata dokternya setelah itu cuti juga ya. Jadi saya kontrol tanggal 19 Januari 2023, itu 20 hari pasca operasi.
Nah, jadi saya ubah tanggal kontrol tuh via telepon ya, dan hari itu jam kontrolnya dimajukan. Jadi saya diberitahu pihak rumah sakit via telepon juga. Dan setelah daftar di bagian timbang tensi, saya langsung ngantri di depan ruang dokternya. Nah, jadi waktu kontrol ini tuh benang giginya dicabut ya, karena saya kontrol 20 hari pasca operasi. Jadi sebenarnya sudah tumbuh jaringan putih di gusi saya ya. Jadi cukup berasa narik benangnya, tapi overall tidak sakit. Jadi mungkin lebih cepat lebih baik ya cabut benang itu. Nah, saat kontrol itu saya tanya apakah ada gigi lainnya harus dioperasi. Ternyata masih ada 3 gigi kanan bawah, ada 1 bungsu, 1 geraham, dan 1 gigi tinggal akar. Terus ada 1 gigi bungsu kiri atas dan 1 gigi bungsu kanan atas. Jadi total ada 3 operasi lagi ya. Jadi operasi itu memang dibagi kayak kiri bawah, kanan bawah, kiri atas, kanan atas. Jadi nggak bisa bersama-sama gitu. Kenapa nggak sekalian ya? Takut bengkak dan kita nggak bisa makan. Jadi meskipun gigi bungsu atas itu kan cuma satu-satu ya, 1 kali operasi, tapi tetap bius total karena gigi bungsu atas saya itu terpendam dalam gusi. Jadi kata dokter tuh agak sulit mengambilnya. Nah, ini beres kontrol diberi obat namanya mecobalamin gitu dan juga obat kumur hexadol lagi. Dan untuk menjadwalkan operasi selanjutnya perlu kontrol dulu minimal sebulan setelah kontrol terakhir ya, karena saya pengguna BPJS nih ya. Nah, buat yang takut ke dokter, terutama dokter gigi ya, seperti saya, tenang aja, karena dokternya ramah dan kocak, ngajak ngobrol pasien biar nggak tegang gitu ya, dan juga santai aja, soalnya kalau gigi itu dibiarin juga nggak bisa sembuh sendiri ya, jadi yang ada makin busuk kayak gigi saya ya. Ya, jadi seperti biasa, kalau mau kontrol lagi, jika sudah lewat 3 bulan, harus perpanjang rujukan di vaskes yang pertama. Jadi memang harus sabar ya bun, namanya juga di cover BPJS. Karena kalau bayar sendiri lumayan juga, bisa jutaan. Silahkan bisa lihat info di YouTube dan lain-lain tentang operasi gigi yang bayar mandiri. Apalagi gigi bungsu, apalagi kita pakai dokter spesialis bedah mulut. Itu tidak murah ya teman-teman. Tambahan bahwa benang giginya sebenarnya bisa hancur sendiri dalam waktu sekitar 1 bulan. Jadi misal nggak dilepas atau berhalangan ya nggak apa-apa ya kata dokternya. Terus untuk gigi yang udah dicabut tuh biasanya memang orang minta supaya nanti bisa dimakamkan dalam kondisi utuh gitu. Jadi ya kalaupun mau dibuang ya silahkan ya. Nah, jadi sebenarnya ada juga dokter gigi biasa yang berani operasi gigi bungsu, tapi kalau saya sih nggak berani ya. Lebih baik ke spesialis bedah mulut karena ada syaraf-syaraf di sana. Jadi kalau saya nggak mau ambil resiko, tapi bagi teman-teman yang berani ya silahkan sih, itu kembali ke keputusan teman-teman sendiri ya. Nah, itu tadi adalah share pribadi saya. Semoga bermanfaat. Silahkan di-share bila bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu kembali di dalam berbagi tips pribadi ya. God bless you.